Sukawati merupakan salah satu pusat kesenian di Bali yang terletak di Kabupaten Gianyar. Salah satu kesenian yang paling dominan di Desa Sukawati adalah seni wayang dan pedalangannya. Seni wayang dan pedalangan terpusat di Banjar Babakan Sukawati, salah seorang seniman pewayangan atau dalang di Desa Sukawati, yaitu Kadek Suartaya. Om Swastiastu. Nama Kadek Suartaya, tanggal lahir 3 Desember 1960. Saat ini tinggal beralamat di Banjar Babakan, Sukawati, Gianyar. Kerjaan sebagai staf pengajar atau dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Sejarah wayang Sukawati bisa kita mulai dari abad ke-18. Jadi pada waktu itu pemerintahan di Bali itu adalah berpusat di Kerajaan Gel-Gel Klungkung. Nah pada waktu itu ada seorang putra mahkota yang bernama Anak Agung Anom yang ditugaskan oleh ayahnya Anak Agung Jambe menjadi raja di Desa Sukawati, sebuah kerajaan di Desa Sukawati. Ketika berpindah dari Klungkung menjadi raja di Sukawati, itulah Anak Agung Anom itu membawa anak buah, membawa rakyatnya, diantaranya yang dibawa selain undagi, selain juga pandai-pandai besi, pandai emas dan sebagainya, juga membawa sekelompok seniman dalang wayang. Sejak itu wayang di Sukawati itu berkembang dari dulu sampai sekarang. Proses membuat wayang itu cukup panjang. Jadi awalnya dari memilih bahan yang paling kasar dulu, yaitu bahan wayang itu tiada lain adalah semacam kulit, terutama kulit sapi yang dipakai di sini. Jadi kulit sapi itu setelah itu dikeringkan, kemudian setelah kering itu dibuat pola-pola wayang apa yang akan dipakai. Ada wayang yang halus, ada yang wayang yang agak kasar, itu dibuat polanya dulu. Setelah itu lalu mulailah tahap-tahap berikutnya, tahap mengukir wayang itu sendiri. Ada yang rumit sekali, ada yang sederhana, misalnya tokoh-tokoh seperti Kresna, Arjuna dan sebagainya itu cukup rumit. Tokoh-tokoh Punakawan, Malen, Merdah, Delem dan sebagainya itu agak ringan cara mengukirnya. Nah setelah mengukir itu selesai, kemudian baru pada tahap mewarnainya. Masing-masing wayang itu memiliki warna sendiri sesuai dengan karakternya. Wayang-wayang yang dianggap berkarakter keras, jahat biasanya memakai warna-warna yang agak gelap, merah, hitam dan sebagainya. Sedangkan wayang-wayang yang berkarakter halus, apalagi yang memihak kebenaran begitu seperti Arjuna, Kresna, biasanya memiliki warna-warna yang agak lembut, yang agak terang biasanya. Setelah tahap pewarnaan selesai, kemudian masuk kepada tahap memberi tangkai kepada wayang itu sendiri, diikat tangkainya itu, kemudian tangan-tangannya itu juga dikasih tangkai juga. Nah setelah itu selesai, sebuah wayang atau sebuah bentuk wayang sudah dianggap selesai. Secara umum dalang-dalang di Sukawati lebih banyak menggambarkan, melukiskan, mementaskan wayang cerita Bratayuda ketika perang besar antara Korawa dan Pandawa di medan Kurukshetra. Wayang Sukawati itu yang secara umum sudah diwarisi sejak dulu seperti menurut sejarahnya adalah tentu wayang Parwa dan wayang Ramayana. Wayang Parwa itu adalah ceritanya Mahabharata, wayang Ramayana itu ceritanya adalah epos Ramayana. Pada tahun 85 muncul wayang Tandri.
Jadi wayang tantri ini wayang fabel, wayang yang bercerita tentang binatang-binatang yang itu diciptakan oleh dalang Sukawati bernama Bapak Wayan Wijaya. Ada juga seniman lain, dalang lain juga membuat wayang babad. Babad itu adalah seni sejarah, berkisah tentang leluhur-leluhur Bali, kerajaan-kerajaan itu dibuat oleh dalang Agus Parto. Seniman-seniman dalang di Sukawati pun ikut juga berkreativitas mengadopsi teknologi. Ada wayang listrik juga ada di sini, ada wayang boneka juga ada di sini. Wayang Sukawati memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah menjaga pakem. Jadi menjaga aturan-aturan pewayangan yang telah diwarisi sejak dulu. Nah, dua hal yang menjadi ciri khas juga wayang Sukawati adalah mengenai pesan yang disampaikan atau bobot yang disampaikan kepada penonton, yaitu tentang tutur. Yang kedua, aspek estetiknya. Jadi ada pakem-pakem bagaimana menggerakkan wayang, namanya tetikesan, bagaimana olah vokal juga dijaga ketat di sini. Sampai sekarang pun wayang Sukawati dianggap lumbung seni pewayangan di Bali yang banyak diacu kalau ingin mempelajari wayang klasik. Datanglah di Sukawati karena dijaga betul aturan-aturannya yang disebut dengan pakem itu. Perkembangan pariwisata, banyak orang ingin mengkoleksi wayang sebagai oleh-oleh. Jadi di sini berkembang juga kerajinan-kerajinan atau perajin-perajin wayang itu yang tujuannya adalah untuk dijual. Wayang sendiri baik dijual di tokonya sendiri atau di rumahnya sendiri, atau juga kebetulan di sini kan ada pasar seni. Jadi dijual di pasar seni. Jadi ada dampak ekonomi di tengah masyarakat Sukawati ini berkaitan dengan keberadaan wayang itu. Yang namanya Pancayadnya di Bali itu pada umumnya disertai pertunjukan wayang. Ada wayang yang dianggap wayang ritual seperti wayang lemah, wayang yang tidak memakai kelir itu namanya wayang lemah. Itu secara umum wayang berkaitan dengan upacara keagamaan. Dalam perkembangannya, wayang karena disebut sebagai seni yang bersifat tuntunan dan tontonan, yang tontonan itu yang menjadi konsumsi masyarakat yang menyebabkan pertunjukan wayang itu semakin bisa bertahan. Oleh karena itu dalang-dalang itu biasanya bersiasat, oh ini pertunjukan untuk apa? Kalau untuk ritual pasti unsur ritualnya yang ditampilkan. Kalau untuk hiburan dia sudah mempertimbangkan kira-kira unsur-unsur humor apa, lawakan apa yang perlu dilontarkan ketika dia menjadi seni hiburan. Eksistensi wayang di Sukawati itu dari dulu sampai sekarang tetap masih bisa bertahan walaupun sesuai dengan dinamika zaman. Dari segi kualitas atau pakem yang dipertahankan oleh karakter wayang Sukawati itu sampai sekarang dijadikan sumber penelitian, sumber daripada pengajaran, baik yang di Kokar maupun di ISI Denpasar itu orientasinya pasti wayang Sukawati salah satu yang perlu sangat penting dipelajari. Nah, selain itu wayang Sukawati juga dipelajari oleh orang-orang asing. Nah, ini artinya apa? Bahwa wayang Sukawati ini memang satu bentuk seni pertunjukan yang klasik yang masih bertahan dengan kualitasnya. Wayang yang dilestarikan di Sukawati ini patut kita jaga bersama. Mari kita cintai, sayangi wayang, sebab wayang syarat dengan pesan-pesan yang penting yang memang sangat perlu renungan-renungan yang bersifat kebijaksanaan. Yang itu semuanya itu dapat kita petik, dapat kita renungkan dari seni pertunjukan wayang.